Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri Serupulji Wetan 01. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan kegiatan destinasi program guru penggerak penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat serta barokahnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, perkenankan saya Retno Purwaningsih, CGP Rekognisi Angkatan 11 Kabupaten Cilacap untuk menyampaikan atau mendefinisikan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, izinkan saya untuk berpantun ya. Ada pemburu menangkap itik, buah pepaya enak dikonsumsi. Ibu bapak guru gagah dan cantik, izinkan saya memulai presentasi. Tepuk tangannya mas. Ada pantun lagi rasanya. Badan gemuk banyak lemak. Lebaran haji buat ketupat. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga hal ini bermanfaat. Baik, selanjutnya untuk mengawali kegiatan agar kita tambah semangat ya Ibu Bapak. Mari kita melaksanakan tepuk semangat. Bisa semuanya ya, tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Ya, semoga apa yang kita lakukan menambah energi kita agar bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Baik, nah ini ada kita yuk mau senam nih. Coba Ibu Bapak berdiri semuanya yuk. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tambah semangat ya. Tadi habis makan, ya kan?
menurunkan lemaknya kita, udah berkeringat lumayan. Ya. Baik Ibu Bapak, konsep-konsep atau inti budaya positif yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kira-kira apa ya, makanan apa ini ya? Enak apa tidak kamu? Enak. Iya. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Sekarang pada kurikulum 13 kita mengalami paradigma baru tentang pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini kita ambil nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang secara umum ya, nilai kebaikan apa saja sih yang harus kita laksanakan? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana kita bisa menggali karakter anak agar dia mencintai agamanya, beriman dan bertakwa. Kemudian dilanjut juga dengan mempunyai akhlak akhlakul karimah yang baik. Selanjutnya ada mandiri. Kita sebagai pendidik sudah seyogianya mengajarkan anak-anak kita untuk belajar mandiri. Mandiri dalam arti dia mempunyai kesadaran diri untuk bisa melakukan apa-apa saja dengan kesadarannya. Jadi orang oprak-oprak ya, tapi bagaimana kita bisa menggali potensi internal anak tersebut agar dia mandiri dengan kesadarannya. Selanjutnya bernalar kritis. Anak-anak kita diharapkan mampu tanggap, cakap ya terhadap berbagai hal yang terjadi di lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat atau rumah tempat dia tinggal. Selanjutnya ada kreatif, bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang kreatif untuk bisa produktif ya. Kreatif dalam arti membuat atau berpikir yang dari tanggap itu tadi. Selanjutnya bergotong royong, agar anak-anak kita bisa bekerja sama, bergotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, itulah pepatah Jawa yang memang seharusnya pepatah ya, yang memang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa merasakan betapa kita diuntungkan dari kegiatan gotong royong itu. Dan yang terakhir berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu artinya seperti pada Pancasila, berbeda-beda tetapi satu juga. Berbineka tunggal ika. Iya, berbeda-beda tapi satu juga. Nah, kita menyadari betul di dalam lingkungan kelas kita saja mungkin dari keyakinan sudah ada yang berbeda. Itu dari yang paling kecil. Kemudian pendapat juga berbeda. Ini maksudnya yang dimaksud berkebinekaan global. Dan masih banyak lagi, kayak dari suku mungkin juga ada yang berbeda, kemudian adat istiadatnya juga berbeda. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi itu apa ya? Apa Bu Trias? Namanya juga iya, berarti konsep yang salah. Iya, mis kan tertinggal, keliru kayak gitu ya. Konsep berarti konsep yang keliru tentang teori kontrol. Kita sebagai guru itu nanti kita akan membahas di depan. Ada 5 kontrol seorang guru. Nah, ini adalah pandangan yang salah terhadap teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini gambarnya kayak gue, jadi anggaran boneka sing kayak kan dikontrol oleh kita ya, kayak remote gitu. Padahal kita bukan penjalan remote yang dianggap, maksudnya kita seperti remote-nya gitu ya. Sementara anak-anak itu sebagai bonekanya, itu tidak.
Itu yang konsep yang salah. Kita bukan pengendali siswa. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita memberikan iya bagus terima kasih itu belum tentu ya, itu belum tentu bermanfaat. Memberikan penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tidak mesti baik untuk anak-anak. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Dikritik bocah bermain misalnya ya, biasanya kalau anak identik kalau mau dikritik ya disalahkan gitu ya. Ini akan menimbulkan anak jadi bersalah dan menguatkan karakter mereka. Tapi tidak, malah justru itu akan menjadi anak semakin down, merasa bersalah terus gitu ya. Dan yang selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru-guru kan orang dewasa di sini, sebagai orang tua mereka berhak memaksa kepada anak-anak didik kita. Betul tidak ini? Tidak ya. Nah nanti kita akan belajar posisi kontrol yang seperti apa sih. Nah kita nanti akan berada di posisi yang mana. Nah sekarang perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah kita sebagai orang dewasa seperti konsepsi tadi? Apakah anak-anak kita? Apa bukan dengan kesadaran yang sendiri? Nah sekarang ada kolom stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Kita mencoba agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya seperti itu tidak? Kita mengajarkan kepada anak-anak. Kita mengajak anak-anak biar sependapat dengan kita apa tidak ya Bapak? Kadang dalam hati kita seperti itu apa tidak? Iya ya. Padahal yang teori yang kontrol dan pilihan yang tepat adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus mempunyai rasa empati. Jadi aja memaksakan kehendak. Saya sudah di kelas bulan seperti ini, yang begini betul gimana aku? Begitu Pak? Tidak ya. Padahal anak juga punya pandangan yang berbeda. Selanjutnya yang bawah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini, seringkali kita memandang anak bocah, misalnya nakal atau pelayun dalam kelas ya, sementara teman-temannya duduk rapi. Kita sering ngomong, "Ih bocah kok jadi nakal ya," kayak gitu ya. Kesalahan menjadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Hai salah, jadi bocahku ya Allah, jenenge kok cicilan temen. Kayak gitu kan? Padahal kita tidak tahu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Padahal yang dilakukan anak yang berlarian itu memiliki tujuan. Kenapa dia berlari-lari? Tidak seperti layaknya teman yang lain. Duduk manis gitu ya, mendengarkan. Atau mungkin ada anak-anak yang teriak, boleh gitu ya. Mesti kita menilai, bocah kok nakalnya berisik banget mengganggu teman yang lain. Betul tidak? Itu kita melihatnya itu sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Sama halnya dengan ibu bapak sendiri. Asnang dalam mau main putrane, ya ngomongi memiliki tujuan tidak? Atau bahkan mungkin yang baiklah sekarang kita menyisir rambut, punya tujuan tidak? Punya ya. Jadi setiap tindakan itu memiliki tujuan dan alasan tersendiri bagi si pelakunya. Jadi makanya jangan sekali-kali kita serta-merta menganggap perilaku yang tadi tidak terlihat baik di mata kita itu sebagai suatu kesalahan. Dan kita belum tahu alasannya. Ingat ya, bahwa setiap tujuan itu setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi aja main itu apa enggak putrane panjenengan nang dalam. Anak sing meneng bae. Ini punya tujuan, ini gampang nih. Malah, bocah meneng bae. Kenapa sih boy? Ketandangan apa? Bisa jadi seperti itu ya. Tapi coba kita dekati. Nanti kita akan belajar segitiga restitusi. Bagaimana kita menanggapi atau menyelesaikan masalah-masalah istighfar kayak wis rumangsa dia. Berarti belajar dari situasi. Iya, betul. Jadi yang paling harus dilihat, semua perilaku memiliki tujuan dengan alasan dan pendapat yang berbeda dari setiap pelakunya. Kita mungkin boleh memilih, tapi dalam hati saja, bocah kayak
Tapi kan kita belum tahu kan alasannya dia melakukan seperti itu. Nah, gitu. Yang selanjutnya, pandangan kita yang salah tadi, orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Contoh, misalnya dalam dunia kerja atasan, ya, saya bisa dikontrol oleh atasan saya. Tetapi padahal yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol. Makanya kenapa tadi saya di depan menyampaikan adanya motivasi internal. Nah, jikalau motivasi itu datang dari diri kita, lanjut ngarep tekan gasik, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya terhadap pekerjaan saya, itu kan sudah motivasi pribadi, motivasi internal. Aja, mau makan gasik lah, anak kepala sekolah itu terus aku izin. Itu motivasi mana? Eksternal kan? Itu motivasi eksternal. Tetapi motivasi internalnya itu tadi, saya akan berangkat sebagai bentuk pertanggungjawaban saya terhadap pekerjaan saya dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu tidak? Ada sanksi merasa bersih. Orang apa? Justru itu yang benar karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang saya lakukan kan bisa tahu ya. Itu bentuk bahwa ada baik, ada buruk. Kita yang tahu, ya kan? Kalau orang yang lain memandang, jadi kayak teman, padahal kan kita yang tahu betul atau baik. Kita akan nanti tahu apa ya, sebab dan akibatnya. Baik, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Saya selaku guru di dalam kelas, aku harus bisa mengontrol anak-anakku KB, gitu ya. Apakah tepat? Coba kalau kita berpikir bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ini kayak tadi di atas, bahwa hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, memaksakan Anda pada saat bujuk kan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kan contohnya sering ngerti rayu-rayu, makanya leweh paksa bae. Kudu bilang ini adalah perintah, laksanakan. Untuk saya ya gue. Ini yang bermaksud dewe. Ini perintah bersama-sama. Padahal yang tepat adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Coba kita dengarkan kenapa dia tidak mau, ya kan? Jadi kan orang belum dia dipaksa, ya kita, ya. Tapi coba kita dengarkan kenapa dia tidak mau. Pasti dia budi orang belum kan karena alasan. Iya, contohnya mau nari lunganan orang belum mau. Coba kita dengarkan kenapa jadi mbak? Oh sakit. Pilihannya sekarang apa coba kalau seandainya tidak mau ke sana, ada pilihan lain tidak? Pilihan di sini dan yang lain ke sana. Ya, berarti kan kayak gue itu orang maksa kan udah kayak dia. Tetapi Bu Tati sendiri sudah memberikan solusi. Tolonglah Bu, hargai keputusan saya. Saya tidak mau ke sana karena dengan alasan bla 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 bla. Mohon kalau bisa biar saya yang standby di sekolah, nanti yang berangkat ke sana adalah Bu Rina. Begitu ya? Oh iya, lah gue ketemu. Kita sudah kolaborasi, sudah menjalin komunikasi yang baik. Orang maksa nyong. Oh tadi pokoknya harus berangkat. Karena jenengan rupanya paling dekat, bla bla bla. Berangkat. Kan tidak betul. Maksa. Nah ini tadi sudah kolaborasi, sudah konsensus, sudah mencari kesepakatan, maka terjadilah pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Sering kita, udah sekarang buat pilihan. Arab A apa B? Kan harus ada yang dikalahkan gitu ya, sering pilih kayak gitu ya. Padahal yang tepat apa? Model berpikirnya adalah menang. Bisa tidak tuh? Seperti contoh halnya saya hari ini. Pagi tadi saya ada undangan rapat pukul 8 dan mungkin selesainya pukul 12 gitu ya. Tetapi karena saya juga sudah punya janji di sini, bagaimana saya bisa menyikapi sana terlaksana juga sini terlaksana. Itu yang salah satu contoh bentuk model berpikir menang. Maning, ibu bapak mau tindak sekolah, anaknya nangis, kejut, terus diminum obat, misal. Nah, kemudian caranya, yang bangun aku nuruti anak bayi nangis nang rumah,
engko bocahku nang kananya keteteran sinang sekolah kepriye ya carane? Oh ya. Ya, betul sekali Bu Dewi. Bisa jadi menjadi solusi. Anakku tegawa karena anakku orang gelem medun kang banangku. Apa uli nang pimpinannya orang kepala sekolah? Ya kan tadi sudah ada komunikasi. Bagaimana kita bisa berpikir menang-menang, jangan dikalahkan. Coba kalau sekarang tadi mikirnya menang kalah. Ih, kamu di rumah aja. Saya mau ke sana. Nah, kan dia bocah dikalahkan sing anaknya dewek nang omah. Iya kan? Kita tidak tahu. Pasti nanti dia di sekolah juga pikirannya warna-warna, aduh bocah wis meneng apa urung. Nang omah karo sapa terus kepriwe. Ya tidak. Itu namanya berpikir menang kalah. Tetapi kita coba semuanya dalam semua pilihan kita berpikir menang. Bukannya kayak cerita si siapa ya Bu Tati sing anu dongeng, kepengin tekaring anak kabeh tapi ini malah ora bisa. Jadi nggak ada gitu. Itu sih begitu sih tidak ya. Tetapi ini jika kalau ada dongengnya siapa lah kayak Abu Nawas, bukan? Yang pengen ke sana, terus pengen ke sana karena di sana ada sumber-sumber. Itulah. Ya saya lupa itu dongengnya. Jadi Pak Karun ya. Tapi tidak seperti itu. Ini sekiranya memang hanya ada beberapa pilihan saja begitu ya. Untuk model berpikir menang-menang ini ya tidak ada banyak pilihan banget, tetapi hanya sudah beberapa pilihan yang sekiranya kita bisa atasi bersama. Sampai yang tadi ada pertanyaan tidak? Yang model berpikir tadi. Nah sekarang kita bicara tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah yang seperti kita sederhananya saja ya kebiasaan yang baik lah yang di sekolah gitu ya. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa kata yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tenang ya. Jadi intinya disiplin yang dinamakan disiplin positif itu adalah disiplin yang lahir dari hatinya sendiri, yaitu tadi contoh yang berangkat, gitu ya tepat waktu. Itu bukan karena motivasi eksternal, karena dia takut dengan atasan, takut ancaman, takut hukuman, tetapi timbul dari dalam dirinya. Contoh misalnya anak, bagaimana kita bisa menanamkan kepada anak-anak, bocah-bocah, anggaran pelajaran, buksing rapi, dengarkan pelajarannya, gitu ya, atau ikuti instruksinya. Kita bocah kayak kita bembok. Nah berarti yang belum melakukan itu kan belum melaksanakan disiplin positif, belum melaksanakan disiplin yang lahir dari hati nuraninya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mungkin juga sebagian sih ayo anak sing meneng berdering bu guru, nah gitu kan? Berarti sih ngasih berdering bu guru, berarti ini adalah disiplin yang datang dari motivasi eksternal karena takut adanya hukuman, ancaman, begitu ya. Tetapi ya kita sendiri saja mungkin masih sulit ya untuk melaksanakan disiplin positif, betul tidak? Iya, disiplin sih benar-benar lahir karena tanggung jawab kita, bukan karena takut karena kepada atasan, ancaman ataupun hukuman. Tetapi yang Indonesia itu masih dipandang seperti itu. Yang kita juga masih memikirkan begitu ya, disiplin, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, itu sih jadi disiplin. Kita takut karena aturan, disiplin karena aturan. Coba sekarang kita mikir, pokoknya anak aturan utamanya tidak, jam kerja saya sekian jam dalam satu minggu. Atau anak kepalanya utamanya orang, jam kerjaku semenit, ya. Ya maaf ya, jadi menyinggung. Anak kepalanya itu balik gasing, itu ya tidak, berarti kan buat tiga kepalanya. Ngacu malah umpama ribu balik bayar lah, malah balik bayar lah. Sampai ngarep jadi saya sih nanti tak bayar lagi viral.
Mungkin kita akan mencoba memulai dari diri ya, sebelum kita memotivasi anak agar itu menjadi motivasi internal. Coba kita doktrin pikiran kita lah gitu ya, untuk bisa berbudaya positif. Tangi gasik esok aja ngendelna alarm, apa aja ngendelna di gentak bojone kenyang. Ya pokoknya alarm benar dicuekin. Berarti kan ini belum disiplin positif ya. Iya, itu yang bersangkutan dengan kita. Alarmnya malah dipinter. Memper. Iya. Jadi memang belum belum adanya kesadaran. iya, belum terbiasa. Iya, memang terbiasa itu karena yaitu disiplin positif yang timbul dari internal. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Kan kita sekarang menggunakan merdeka belajar. Merdeka yang seperti apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu jangan kata-kata sing main banget. Kira-kira kita bisa melaksanakan tidak ya? Bisa. Sholat pokoknya ya, sing penting merdeka hidup. Terhadap diri sendiri. Jadi merdeka itu kaitannya dengan disiplin positif untuk melahirkan kegiatan yang merdeka ini. Bukan artinya merdeka itu sebebas-bebasnya ya, tetapi sebebas-bebasnya tapi yang beraturan. Nah, merdeka itu tidak terlepas dari perintah. Bocah wis ora mani diperintah, utawane kita wis ora mani diperintah. Wis ngerti dewek. Mau pembina upasarane Senin wingi guru kelas 6. Berarti besok kelas 5. Budul kamu orang apa nyuwun namani ya misal ya. Oh, kelas 5 kelas 8. Kayak segelam, kan sana budaya positif, sudah dengan budaya positif. Wah, dari paling guru kelas 1 dari semua orang, wah saya masih junior. Sana lauti saja yang senior. Jadi terlepas sudah kita terlepas dari perintah gitu ya. Sana akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri kita, memotivasi kita, perintah dewa. Sekarang kita kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah bahas di depan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Yang jelas tadi untuk nilai-nilai kebajikan ya sudah menempel pada elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Profil pelajar Pancasila itu beriman tentang kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak dan diri kita. Kemudian yang diingat lagi, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah kata-katanya dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Berarti orang asal tok ya, tetapi kita ada teori yang kita pedomani, yaitu teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam atau dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dari motivasi intrinsik internal terciptalah disiplin positif. Selanjutnya, ini dasar manusia. Nah, kembali lagi tadi saya pernah menyampaikan bahwa kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu ya, jangan langsung serta-merta kita menyalahkan, gitu ya. Tapi kita posisikan diri kita akan berada di mana? Dengan melihat kebutuhan dasar manusia. Anak-anak juga mempunyai kebutuhan ini. Apa sih kebutuhan mereka? Yang pertama adalah bertahan hidup. Di antaranya makan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Itu bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, kerjasama,
menjadi bagian dalam kelompok, itu rasa diterima. Kemudian penguasaan, rasa harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap memimpin atau berprestasi. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ada contoh misalnya seperti ini. Kita sedang mengajar di kelas. Nah, gue anak bocah sing berisik baik, tetapi dia apa? Berisik baik kalau apa ya, balang-balangna pesawatan. Ada kebutuhan anak yang mereka butuhkan tidak di situ? Kebutuhan apa? Kesenangan ya. Iya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Mereka butuh, berarti mungkin ngerasa bosen nang kelas. Dia ingin berlarian, ingin keluar, ingin bermain tadi dara-daraan itu. Terus misal maning contoh. Contohnya nanti lagi, pasti ada lagi. Sekarang kita ke ini, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, eksternal dan internal. Eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Demikian, mangkat gasik karena mbok dihukum. Mbok maju mengerjakan PR, mbok dihukum. Soalnya kalau orang mengerjakan PR, mengko kon ngedit nang ngarep atau kon membersihkan WC. Nah, kan males banget gitu ya. Itu dengan PR. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau intuisi, mengerjakan karena kasih iming-iming oleh pak gurunya atau mama kayak nek kowe belum puasa masuk dikasih hadiah puasa 10. Nek kowe kok belum mengerjakan PR nanti akan dikasih hadiah dan sebagainya. Kemudian kalau motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, lebih ke menghargai diri. Jadi motivasinya menghargai diri sendiri. Sudah tahu ya mana motivasi internal dan eksternalnya juga ya. Intrinsik, ekstrinsik sama. Kemudian sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin ada kata baru yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Hukuman yaitu terjadinya tidak terencana, tiba-tiba hukum. Kan tidak terencana kok, karena melanggar peraturan. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Sifatnya satu arah, berhukuman fisik maupun psikis. Gentak mungkin hukuman dia kan dihukum, itu hukuman apa? Psikis. Nanti dijewer, hukuman fisik. Kemudian konsekuensi atau kesepakatan ya, konsekuensi yang sudah kita tahu akibatnya, itu namanya konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Salah satu contoh kita membuat konsekuensi, membuat peraturan bahwa di dalam kelas harus menjaga kebersihan. Tetapi anak kok ngerti-ngerti buang sampah nang laci. Kemudian guru akan tanya, kamu tahu konsekuensinya tidak? Kalau membuang sampah di laci, tahu Bu? Apa? Saya harus membersihkan kamar mandi. Nah, sudah tahu, sana laksanakan. Nah, itu namanya konsekuensi. Berbeda dengan hukuman itu, datangnya tiba-tiba. Anak tidak tahu, misalnya tiba-tiba dihukum saja karena dia tidak mengerjakan PR. Sekarang beri dalam kelas. Sekarang ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Untuk restitusi, jangan sampai salah ucap ya Pak Mus, bahwa menjadi apa? Registrasi menjadi prostitusi. Yang betul adalah restitusi. Ini hampir dekat dengan konsekuensi karena nanti ada kaitannya dengan konsekuensi, dengan apa yang harus dia lakukan. Dia seperti apa, mau menjadi seperti apa.
Itu restitusi. Jadi kita ajak anak untuk ngobrol lebih dekat, mengetahui kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan tahu konsekuensinya apa. Ya, jadi sudah dan dengan kurung hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Begitu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ada kita sebagai guru, ada kalanya kita ini 5 posisi kontrol kita. Yang pertama menjadi penghukum. Sering tidak menghukum? Biasanya kalau menghukum dengan kata-kata lembut atau kata-kata kasar? Mendekati kasar. Kasar, marah, emosi, ya kan? Kemudian ada contohnya, "Hei Andi, kenapa kamu terlambat?" Nah, kayak gitu ya. Gak ada bis. Kenapa makanya datang lebih awal? Persiapan. Kan itu marah gitu ya. Kemudian ada lagi tipe membuat rasa bersalah. Kamu datang telat terus, apa tidak kasihan dengan guru, dengan teman-teman? Kan tadi bocah mikir baik, ya salah gitu kan. Kemudian sebagai teman-teman kita kadang suka memperlakukan anak-anak kita sebagai teman ya kan? Terus anak-anak kita juga bisa, bu, gitu ya, sambil tertawa-tertawa gitu ya. Bu guru mau mencicipi tidak? Bahkan seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, ini yang akan selalu mengingatkan dengan kesepakatan atau tadi pembiasaan yang sudah terjadi. Kemudian sebagai manajer. Nah ini sudah ke tingkat yang lebih lanjut adalah sebagai manajer. Dia akan menggali apa yang menjadi alasan, ya kan? Kemudian mencari, membantu menemukan solusinya. Nah, coba kita amati video 5 posisi kontrol dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Kita Guru simak hebat. bersama Dalam contoh-contohnya. penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Beneran malah. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini contoh membuat bersalah. Yang ini merasa bersalah. Bagaimana nadanya? Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Masih kalau mau nyeluk muridnya kayak gitu ya. Konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, kita tadi sudah melihat tayangan video contoh 5 posisi kontrol guru. Kira-kira yang sudah Ibu Bapak lakukan di posisi yang mana? Sim pertama ya. Main banget ya sampai 5 ya. Saya malah ya. Kayaknya yang nomor 5 belum pernah kita melakukan seperti itu ya. Kesuwen, kesayangan dari bocah itu ya Bapak ya. Kesayangan dari bocah itu. Padahal guru nek. Kasih karena situasi.
kegiatan, ada tujuan. Terima Terima kasih. Ya, ini tidak hanya tentang kehadiran, tetapi yang di dalam kelas macam-macam lah ya. Kita sering berposisi, sing paling banyak ya sih masih posisi satu menghukum, yang kedua posisi tadi Merasa bersalah. merasa bersalah. Sering tidak kita membuat posisi merasa bersalah? Posisi pemantau, begitu ya? Next sebagai teman, sering tidak sebagai teman? Kadang-kadang Pakai bahasanya. ada lagi mood. Nggak lagi mood. Pokoknya nggak nambah terus kan mutan orang nggak berambang. Posisinya mesti sebagai penghukum. Nah, dengan belajarnya kita tadi terhadap tadi 5 posisi kontrol, semoga ya kita sudah mulai sedikit demi sedikit lah ya meninggalkan posisi sebagai penghukum. Setidaknya kita sudah bisa melakukan yang namanya hari pemantau lah gitu ya, mengingatkan dia dengan hal-hal yang baik dengan kesepakatannya. Tapi harapannya sudah kita bisa, itu tadi disampaikan juga, untuk mencapai posisi manajer ini butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, namun mau sabar ya ya, malah bisa ngobrol terus solusinya apa? Terus yang bisa membantu kamu siapa? Kayaknya orang sabar ya. Kesuwen. Iya, tapi ya memang itulah sekarang kita menghadapi anak-anak di zaman sekarang. Dikerasi malah semakin runjang. Nah, tadi disampaikan pada posisi penghukum yang ada dalam diri anak nanti apa? Dendam. Jangan kayak mutan kayak guru SD kemarin guru kelas 5. Jangan kayak mutan seprene-prene wis kayak mutan baik. Terlalu mau. Guru kelas 6. Oh, guru kelas 6. Kan dia lagi cerita ke guru kelas 5. Jadi akan terbawa dia selamanya. Tapi kalau di posisi manajer, jadi kita menciptakan tadi apa yang menjadi kesalahannya malah justru menjadi tingkat kesuksesannya. Kita akan mengajak anak-anak belajar dari pengalaman, karena dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, kita akan menuju seperti itu, menjadi di posisi manajer yang akan memberikan pengalaman sebagai guru terbaik untuk anak-anaknya. Dari timbulnya motivasi internal, ya kan? Karena ngerti mungkin jadi bocah denda kan? Ya kan nggak seneng banget dia emot-emot kok elek kayak gitu ya. Guru kelas 5, jahat banget. Nah, bagaimana kita bisa menggali tadi di posisi 5-nya dari identitas gagal. Bocah-bocah anggar merasa bersalah, anggar nang posisi salah, kan identitasnya gagal, ya tidak? Atau bocah kalah nang kejuaraan, bocah kalah, kan posisinya atau identitasnya gagal tidak? Nah, bagaimana kita menggali dari identitas gagal itu menjadi identitas yang sukses? Tentunya dengan memberikan motivasi, penguatan, terus diajak mencari solusinya untuk bagaimana dia bisa mengulang kesuksesan, bukan mengulang kesuksesan, mengulang sukses ya. Bagaimana dia mencapai kesuksesannya dari belajar dari kegagalannya. Itu posisi manajer. Contoh penerapan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Next, sebagai penghukum, iya sebagai penghukum menghormat bendera. Terus kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan. Rasa bersalah. Dengan kasus yang sama next sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Iya ya sudah, bapak teman banget pancen. Anggar dari orang buat ribut aja ketemu Bu Dewi. Waktu itu mengatur bangsa ke bendera, anggar nang bawa tadi, jadi orang apa, gitu ya. Anak akan merasa seperti itu, jadi hanya akan suka pada guru tertentu, ya kan?
akan suka pada guru tertentu. Dan itu motivasinya masih motivasi eksternal. Nek pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Jadi, nek kalau itu mau kena, ada ya posisi pemantau. Jadi pantau baik apa yang jadi kesepakatan, apa yang jadi peraturan, akan selalu begitu, mengingatkan anak-anaknya untuk taat peraturan. Nah ini kalau yang sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana ya kamu memperbaiki kesalahanmu? Tidak Bu, saya salah apa sih? Malah coba kayak gue jelek banget. Tahu, tapi aku tanya. Oh kalau sudah tahu, iya. Bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah, bisa saya akan pasang Bu. Baik, betul. Nah selanjutnya, nih. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Tidak ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Penghukum, teman, pemantau, manajer, merasa bersalah. Anda kecewa sekali dengan kamu. Iya, merasa bersalah. Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, tidak. Kira-kira apa? Kontrol. Ayo, masing-masing dibaca. Ini buku bukan. Ayo, lakukan dulu Bapak. Jadi ada kata-kata yang memanjat gitu ya. Jadi kamu tidak pernah mendapat nilai dan tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai pemantau. Iya, karena kan kalau mengerjakan kan dapat nilai, ya kan? Mengingatkan dia tidak akan mendapat nilai. Berdiri bersama, kita melakukan gerak lagu tik 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 boom. Silakan duduk kembali. Pastinya sudah tidak ngantuk ya.
Dari tadi sudah nonton video, sudah bergerak, terus kesel ya. Ya, sebentar lagi. Nah, sekarang kita akan belajar keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu tidak? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang kita tidak boleh membuat tata tertib atau peraturan kelas, tidak boleh. Sekarang kita menggunakannya keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas itu belajar atau berdasarkan dari kesepakatan kelas. Hal-hal yang mereka yakini, hal-hal yang mereka sepakati. Yang jelas di situ sudah tahu konsekuensinya. Ya tidak? Nanti kita akan sebagai pemantau seperti itu. Kita selalu mengingatkan apa yang sudah diyakini, apa yang sudah disepakati. Kalau peraturan kan kesannya nanti menjadi pembuku. Tata tertib harus kita laksanakan, ya kan? Nanti posisinya akan menjadi pembuku lagi. Tata tertib lalu lintas, ya kan? Kenapa kita punya kesadaran untuk memakai helm apa tidak? Kenapa kita memakai helm saat berkendara? Apa takut ditilang? Apa karena takut kita dengan keselamatan kita, dengan diri kita? Oh, karena aku kira mentang-mentang jadi polisi. Orang ditilang. Kenapa kita punya SIM? Dia tinggal menghindar harga, gitu kan ya? Sama seperti itu. Ya. Jadi keyakinan kelas itulah yang disepakati. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Apa sih yang hal-hal yang kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas yang jelas bersifat abstrak, benar-benarnya nyata, menjaga kebersihan. Menggunakan kalimatnya pun harus kalimat yang positif, kenyataannya positif, ya kan? Jangan membuang sampah sembarangan. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira nyaman di mana? Nyaman yang mana? Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau buanglah sampah di tempatnya. Buanglah sampah Di tempatnya. Nah ya, itu pernyataan positif. Kan sekarang kita dilarang menggunakan kalimat-kalimat negatif, ya tidak? Menggunakan jangan, ya tidak. Ya, tapi bagaimana kita membuat kalimat yang positif, yang nyaman, berupa pernyataan universal, jadi sudah bersifat umum untuk semuanya. Kemudian tadi pernyataan positif sudah sedikit saja agar mudah diingat. Gawe ya sekitar paling 4 kata, ya kan? Kalimatnya hanya 4 kata, apa 3 kata, paling banyak 4 kata lah. Dan apa tujuannya? Diingat oleh anak-anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Contohnya apa? Sesuai dengan kondisi kelas. Dilarang nyalakan AC tepat waktu loh Pak. Nyalakan AC jika perlu, bukan jangan ya. Sekolah gue AC-nya murah. Murah mana? Kipas angin. Gitu. Matikan kipas angin setelah dipakai. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan ke kelas. Ya, jadi kesepakatan keyakinan yang timbul dari kesepakatan ke kelas. Ini gampang nggak ya sekarang? Nah, ini kesempatan contoh, kesepakatan kelas 5 SD. Ada kehadiran, partisipasi, komunikasi, menghargai dan menghormati, kemudian kebersihan. Contohnya kebersihan, membuang sampah pada tempat sampah. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Ini contoh. Ayo lanjut lagi. Ustaz. Nih kehadiran. Nah, kehadiran kan hadir tepat waktu di kelas. Partisipasinya aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Komunikasinya saling bersikap sopan dan santun. Kebersihannya menjaga kebersihan kelas dan
ini, hal yang baru. Hal baru yang akan kita pelajari adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita menyikapi sebuah kesalahan yang dilakukan kepada anak-anak agar kita berada pada posisi kontrol yang seharusnya. Tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas kita. Anak bocah salah, kita akan melaksanakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh, bocah orang kerjaan PR. Meksiki menstabilkan identitasnya kepriwe, kan identitasnya gagal. Dia tidak mengerjakan PR, berarti kan identitasnya gagal. Nah, kalimat yang benar, tadi kita sudah belajar posisi kontrolnya, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasarnya, ya kan? Kira-kira seperti apa dalam kita menstabilkan identitasnya? Tidak apa-apa, kamu tidak mengerjakan PR. Gak apa-apa, semua orang bisa waktu Bu Guru sekolah dulu juga pernah tidak mengerjakan PR. Kamu dulu kayak gitu bikin jawabannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Oh, nggak apa-apa. Setiap orang bisa. Dulu Bu Guru juga waktu masih SD dulu mengerjakan PR. Selanjutnya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Sebentar nanti. Dalam menstabilkan identitas ini, kita harus tahu posisi kontrol kita ya. Jangan tiba-tiba langsung mengubah. Tapi tadi sampaikan yang baru. Seperti itu dengan kata-kata itu. Setiap orang juga bisa melakukan kesalahan loh. Padahal kamu Miki sih untuk mengerjakan PR, misalnya nakal orang bandire lah ya. Padahal kamu Miki kudune bisa ngamuk. Orang apa ngamuk bae, orang apa Miki jane lho. Tapi kamu tidak ngamuk ya, bagus banget. Ya dulu Bu Guru juga kayak gitu pernah. Marah banget waktu itu. Caranya dijudul di situ, digali agar dia tidak merasa posisi sih gagal banget gitu loh. Kan dia udah tahu salah, ini kita gelut lah. Ceritanya ada kasus bocah tes gelut. Kan sering terjadi banget ini, Bang. Ya kan? Gelut terus mungkin udah dicangkling-cangklingan tiba. Iya dulu Bu Guru kayak gitu. Padahal kamu tadi bisa lebih marah lagi ya. Tapi kamu tidak melakukan kan? Iya, luar biasa. Terima kasih ya. Jadi bocah ki orang merasa didownkan pikirannya. Nah, tetapi masih dari identitas gagal ini bagaimana kita menggali anak agar mempunyai identitas sukses. Oh iya ya, ngakoni kayak gitu loh. Nah, yang selanjutnya belum kedua, masih ke satu. Dari kita posisi kontrol itu kita mengingat apa sih yang menjadi kebutuhan dasarnya. Di rumah tinggalnya dengan siapa? Dengan baik. Oh, dalam hati kan kayaknya yang member karo baik, nang baik jor-joran. Mungkin bocah kurang kasih sayang lagi mencari perhatian, dan ini akhirnya nakal. Kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dia agar menyadari kesalahannya. Tadi kamu sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Tadi saya ngankelin Bu, yang nggak jantung dan sebagainya. Padahal saya tidak niatnya seperti itu, katanya. Niatnya jadinya mau laporan nyankelin ben. Akhirnya bocah kena nusin dicangkling gue berdarah ya misalnya. Niatnya tidak seperti itu. Nah, kita lagi menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Bener orang sih? Betul kamu tadi melakukan nyangkling. Iya Bu, sebenarnya saya tidak sengaja maksudnya. Orang pengen nyangkling. Itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira kamu tadi melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati apa belum? Iya, padahal kan kita harus saling menghormati. Seharusnya saya tidak seperti itu. Nah, terus kamu ingin menjadi seperti apa sih? Saya ingin menjadi penyayang Bu. Harus sayang sama teman. Ya kan? Misalnya kayak gitu loh. Nah, sudah tahu harus sayang sama teman. Berarti hal apa yang akan kamu lakukan setelah ini?
saya akan minta maaf dan seterusnya. Itu seperti itu. Orang ngerti langsung bocah dihukum, ya kan? Tidak. Dari sini dalam kita menangani kasus dengan segitiga restitusi, kira-kira bagaimana? Jawabnya kesuwen. Bocah nakal, suang tuane panggil bae lah, barang diterusin. Nah selanjutnya tahapan selanjutnya yang tadi itu tadi menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, berarti saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Itu kalimat-kalimat positif yang bisa kita sampaikan kepada anak. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu salah, kamu itu tidak. Jadi Ibu Bapak hendaknya tidak mencari kambing hitam, mencari adanya kambing sate. Nah, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan positif. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu loh bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kalau tadi kamu dipukul kayak gitu, pengen ini mengajarkan, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya tadi keras kepala gitu kan. Padahal sikap yang barunya mungkin mempunyai rasa empati yang tidak. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Kemudian bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kelas yang ideal seperti apa? Yaitu seperti kesepakatan yang sudah kita atau keyakinan yang sudah kita sepakati itu akan menjadi ruang kelas yang ideal, teman-teman yang ideal. Kamu ingin menjadi seperti apa saat ini? Ingin hidupnya rukun? Ya udah, kesepakatannya dilaksanakan. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Mundur lah ya, kita nanti akan pelan-pelan sudah ada. Coba kita refleksikan kegiatan pada siang hari ini. Peristiwa apa yang baru saja Anda alami, Putri Has? Bagaimana? Peristiwa Aku tersinggung. tersinggung ya, merasa tersinggung ya. Kita kembali ke diri sendiri. Oh, ya. Jadi bagaimana merasa dari diri sendiri yang bisa apa yang saya lakukan. Jadi saya merasa terluka karena saya sampai gini ya merasa tidak jelas. Jadi saya kayak itulah, jadi harus ada motivasi berarti. Harus ada motivasi dari dalam diri. Kira-kira perasaan yang muncul. Coba sekarang perasaan apa yang muncul setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaannya senang apa? Sedih mendapatkan ini gitu. Senang ya, jadi senang mendapat wawasan baru ya. Iya. Mendapat ilmu baru ya. Oh, ternyata ada 5 posisi kontrol dan ternyata saya masih menjalankan posisi yang pertama sebagai pemimpin. Melakukan refleksi, betul. Refleksi itu harus dilakukan setiap saat kita melaksanakan kegiatan sebagai apa Bu? Bahan evaluasi diri. Evaluasi diri. Ya, orang yang tidak bijak adalah orang yang tidak melaksanakan apa? Refleksi. Jadi, yuk bisa hari kelas, mangkat sekolah, mengkelas, mulang bla 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 bla, terus balik. Tapi hasilnya bu. Itu namanya mungkin orang tidak pernah berefleksi. Tapi kalau kita lagi, tadi kelasku seperti apa ya? Bocah kenapa payung bayi ya? Ya kan? Kenapa bocah pada berisik bayi ya? Kayak gitu. Kita refleksi, apakah kegiatan kita monoton, kok kurang menarik pembelajarannya, jadi anak-anak merasa bosan, gitu kan? Nah, kita itu mencoba merefleksi. Pembelajaran apa yang dapat didapat dari kegiatan ini? Pembelajaran apa? Jadi kita belajar apa? Belajar tentang
Iya, melaksanakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas kita. Segitiga restitusi bukan hanya dilaksanakan di kelas ya, tetapi mungkin untuk lingkungan kita di keluarga juga bisa. Anak kita kenapa misalnya, ya kan, rewel, jaluknya dolan bae atau apa, kita bisa segitiga restitusi. Atau bahkan dengan teman kita, ya kan, teman kita misalnya menung bae orang belum ngomong, orang belum takon, ya kenapa sampai segitiga restitusi kita kondisinya kalau kita ngapa menung bae. Terus pokoknya baik, bagaimana penerapan setelah mengikuti kegiatan ini? Rencana ke depan mau seperti apa Mbak Meli? Setelah belajar kita tadi udah belajar banyak hal. Yang ingin Mbak Meli laksanakan di kelasnya ingin seperti apa? Siapa lagi? Mungkin akan sampaikan yang lebih. Silakan. Berbagi yang mana? Berbagi yang mana? Nanti bukan dijawab dari Tadi yang pegang sebagai teman tadi. Karena ini kan apalagi kelas 3 katanya super ya. Kita tidak boleh membuat orang lain itu terjudge itu bahwa anak itu begini ya. Tapi bagaimana kita bisa apa ya? Jadi dari identitas gagalnya, Iya, bisa dibentuk sesuatu yang baru dengan menegur contohnya. Dan kita menjadi yang sukses. Ya, luar biasa. Baik, banyak sekali ya yang hari ini kita sudah pelajari. Semoga mungkin tidak bisa secara serta-merta drastis untuk kita melaksanakan atau menerapkan budaya positif, yaitu budaya yang lahir dari diri kita, dari kita. Sekarang dari diri kita dulu sebagai seorang guru. Lanjutnya, bagaimana kita bisa memotivasi yang dari eksternal kepada anak-anak kita menjadi motivasi internal agar anak-anak tergali disiplin positifnya. Ingat ya, disiplin positif, bukan kata disiplin saja. Nah, sebelum kita akhiri ada sebuah pantun penutup. Siang-siang bercerita. Belajar nanti kita mendengar. Tidak lupa beli alpukat. Padahal pengen beli lipstick, pengen minyak, pengen beli ukur. Sekian presentasi dari saya, semoga memberi manfaat. Baik. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.